Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Apa kabarnya nih siang ini, Bu Desi? Alhamdulillah luar biasa, saya baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Desi. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan observasi coaching. Hari ini saya akan bertugas sebagai observer atau pengamat, kemudian Bu Desi sebagai coach dan Bu Eka sebagai coachingnya. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Ya, kita mulai ya. Nah, sebelum mulai coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Desi. Yang pertama, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini nanti saya akan melihat coach dan coachee, kemudian saya akan amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa nanti Bu Desi juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Desi sebagai coach adalah pertama, kompetensi apa yang akan Bu Desi kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian kompetensi mana yang akan Bu Desi kembangkan secara lebih spesifik di observasi kali ini? Ya, untuk pertanyaan Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi yang terakhir, Bu ya, indikator apa yang ingin Bu Desi kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, proses coaching kali ini saya berharap, saya ingin sekali kalau coaching saya ini dapat menemukan solusi dari masalahnya, Bu. Dia juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oke, sekian dulu ya Bu Desi untuk praobservasi kita hari ini. Nah, sekarang silahkan Bu Desi dan Bu Eka melakukan coaching. Saya nanti akan mengamati. Ya, terima kasih. Bu. Ya, sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam, Bu Desi. Gimana kabarnya Bu Eka hari ini? Sebetulnya baik sih, Bu, cuman ya agak sedikit gelisah aja, agak-agak gimana gitu hati teh. Iya, memang sepertinya terlihat ya, Bu, dari raut muka Ibu sedang ada kegelisahan. Betul. Ada yang bisa saya bantu, Bu Eka, dengan kegelisahan Bu Eka ini? Iya, Bu, memang saya ingin sharing, sudah lama sebetulnya, tapi kan mungkin kita baru ketemu hari ini, Bu. Iya. Nah, sebelum kita bercakap-cakap nih Bu Eka, dari percakapan kita nanti kira-kira apa harapan yang pengen Bu Eka dapatkan? Ya, sebetulnya harapannya sih ada solusi yang terbaik ya, Bu ya, dan juga bisa merubahlah masalah-masalah yang saya hadapi ini dari asalnya misalnya masalahnya besar menjadi lebih kecil, begitu saja, Bu. Nah, sebetulnya ini permasalahan Bu Eka ini? Permasalahannya kan seperti yang sering kita lakukan pada saat rapat ya, kita juga sering membahas ini sebetulnya. Hanya saja sekarang saya ingin lebih intens lah, lebih spesifik gitu curhat sama Bu Desi. Saya kan ada tiga orang siswa nih, Bu, anak-anak kelas 5 yang belum lancar membaca. Sedangkan kan sekarang kita mau naik ke kelas 6 gitu ya. Sedangkan mereka masih tersendat-sendat membacanya, itu Bu masalahnya. Nah, dari permasalahan tadi, apakah sudah diidentifikasi oleh Bu Eka kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Sudah, Bu, sudah diidentifikasi. Sebetulnya kan anak-anak itu kalau tidak salah anak-anak pas masuk sekolah pada saat Covid ya, Bu ya. Jadi mereka sering banget gitu belajar di rumah. Dan kita sendiri tahu kalau namanya belajar di rumah, tidak orang tua murid tidak dengan 100% begitu ya memberikan pengajarannya seperti halnya kita begitu, Bu.
Kemudian setelah saya identifikasi lagi, anak-anak ini kan tidak mempunyai orang tua lengkap begitu ya Bu ya, mohon maaf. Kebanyakannya anak yatim, kemudian ibunya bekerja jauh, dan mereka ini tinggal bersama nenek dan pamannya. Kita tahu namanya juga tinggal bersama orang lain atau wali, seperti apa Bu perhatiannya? Seperti itu. Iya Bu. Nah, kira-kira menurut pengamatan Bu Eka, kenapa siswa tersebut sampai saat ini masih belum lancar membaca? Sebetulnya disebabkan seperti tadi ya Bu ya, karena anaknya kurang perhatian, adanya juga lingkungannya juga tidak mendukung dia untuk belajar begitu. Kemudian ya namanya juga anak ya Bu ya, kadang lebih banyak fokusnya main, apalagi sekarang ada gadget, mainnya ke situ aja dan tidak mau mereka motivasi dari dalam dirinya juga sudah sangat turun begitu Bu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan dari siswa tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan seperti yang pastilah seperti yang Ibu harapkan juga ya, perhatian dari orang tua, dari lingkungan juga mendukung begitu Bu. Kemudian yang terpenting kan motivasi dari dirinya. Nah itu yang sangat sulit begitu Bu, saya tanamkan motivasi dalam diri anak begitu. Iya betul sekali Bu Eka. Iya. Apakah ada yang bisa Bu Eka lakukan untuk meningkatkan motivasi tersebut? Sebetulnya ada Bu, udah beberapa kali saya coba. Saya kan meluangkan waktu ya Bu di luar jam pelajaran. Saya mengadakan les membaca untuk mereka. Kadang pada saat les Bu, saya kasih permen, saya kasih makanan ringan supaya dia mau begitu Bu. Kemudian kan kita juga ada kerjasama dengan yayasan ya Bu untuk meningkatkan anak giat membaca. Itu juga sudah saya lakukan. Saya membuat kemitraan dengan yayasan tersebut dan yayasan tersebut sudah menurunkan gurunya untuk membantu anak mau belajar membaca. Itu sudah Bu. Biasanya jadwalnya setiap seminggu itu 3 kali Bu. Nah kira-kira selain itu apakah ada metode pembelajaran atau hal lainnya yang pernah berhasil nih dilakukan oleh Ibu di kelas? Pernah Bu, saya kan setahap demi setahap dari mulai bacalah 1, bacalah 2, kemudian ada juga teknik ya buku dan video 60 jam lancar membaca. Nah itu sudah saya terapkan, ya sedikit-sedikit ada sih Bu perkembangan meskipun tidak sesuai target saya begitu Bu. Nah sekarang jika kita ambil ratingnya Bu dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Eka seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah tadi Ibu sampaikan itu untuk meningkatkan kemampuan membaca anak? Karena menurut saya ya belum mencapai target, paling 7 sampai 8 Bu. Iya alhamdulillah ya Bu. Iya sudah bagus. Iya justru itu Bu. Nah sekarang rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk meningkatkan kelancaran membaca murid Ibu? Rencana saya ke depannya sih saya akan berkomunikasi lebih aktif pertama dengan orang tua, dengan walinya ya Bu, karena mereka di sini hanya dengan walinya. Kemudian saya juga meminta bantuan nanti dari ibu kelas yang barunya, jadi dari guru kelas 6. Saya akan intens berkomunikasi dengan mereka. Iya. Jadi siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau merencanakan ini Bu? Kalau untuk merencanakan ini sudah jelas Bu dari saya, dari Ibu juga, dari kita semua, kemudian dari orang tua murid atau wali, kemudian juga dari guru kelas 6-nya. Akan saya ajak kolaborasi semuanya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa. Amin. Iya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini Bu? Sebetulnya sudah mulai ya Bu ya, sedikit demi sedikit, hanya saja barangkali dengan keterbatasan waktu juga gitu. Kalau komunikasi dengan wali kelas yang baru sudah Bu, hanya saja barangkali belum ada waktu untuk intens dia melaksanakan observasi ataupun melaksanakan asesmen terhadap siswa tersebut. Komitmen seperti apa nih Bu yang akan dilakukan supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan, saya setiap hari akan mengecek sampai sejauh mana siswa tersebut les membaca, akan mengecek kepada guru kelasnya yang baru begitu Bu. Iya, jadi Bu Eka setiap hari akan mengecek. Betul. Ya. Nah, betul. untuk ini dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan ada? Mungkin Seharusnya sih dukungannya dari orang tua sih Bu ya. Jadi kemudian saya juga kemarin sudah japri ke orang tuanya,
harap ada perhatian yang lebih karena ini anak udah di kelas 6 mau ujian masa belum bisa membaca. Saya udah kok Bu menjapri ke orang tuanya meskipun katanya sih yang satu kerja di Singapura gitu jadi TKW, yang satu juga ke Saudi, tapi saya tetap melaksanakan komunikasi itu Bu. Iya, baik, tidak apa-apa ya Ibu. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana sesuai dengan harapan Ibu dan juga bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Eka setelah mengobrol barusan? Ya kalau udah curhat sih biasanya tenang ya Bu ya. Gitu ya, tenang, enak, jadi nggak mumet gitu Bu pokoknya nih di dalam pikiran saya. Apa ada hal lain yang ingin Bu Eka sampaikan? Tidak Bu, untuk sekarang sih cukup karena yang mengganjal ya hanya itu saja Bu, anak yang bisa baca. Ibu pokoknya nggak bisa membaca itu kan sesat ya Bu ya, aduh tidak bisa membaca sesat di jalan Ibu. Syukurlah kalau begitu ya Bu Eka ya. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Eka. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Eka ya. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi Bu Eka. Iya, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya mohon ke kelas dulu ya Bu ya. Mangga, sama-sama Bu Eka, mangga silakan kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah tadi Bu Desi sudah melakukan coaching dengan Bu Eka ya. Iya betul Bu. Ya. Sebelum penutupan ini saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. Nah, dari observasi tadi Ibu Desi sama Bu Eka ya tadi sudah menanyakan beberapa pertanyaan pada coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai. Nah, pada coaching ini terkait indikator yang ingin Ibu capai, apakah setelah melakukan coaching tadi indikator tersebut sudah tercapai? Alhamdulillah ya Bu ya, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching ini dengan alur tirta. Saya juga tadi sudah menanyakan tujuan pembicaraan, kemudian juga mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta yang tadi sudah saya ikuti itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya, juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Menurut saya dari hasil observasi tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan benar. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya sehingga coaching tersebut bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan proses coachingnya juga alhamdulillah tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang telah dilakukan barusan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah cara melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Terutamanya dalam mengikuti alur tirta, juga dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, mungkin cukup sekian dulu percakapan untuk pasca observasi kali ini ya Bu Desi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan semoga observasi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.